Ya, selamat siang. Hari ini kita masuk di week 4 mata kuliah Hybrid Mobile Programming. Ya, kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Kemarin terakhir kita sudah bikin aplikasi dengan banyak page ya. Mungkin dibuka dulu untuk aplikasi yang kemarin, ya langsung bisa dilanjutkan. Terakhir kemarin kita bikin sebuah aplikasi dengan banyak page, kemudian sudah juga melakukan interaksi. Ya, terakhir kalian mungkin bikin chart ya dengan menambah quantity, kemudian total dari harga belanja begitu ya, itu bertambah. Kemudian grand totalnya juga bertambah. Itu yang dilakukan terakhir kemarin, di minggu kemarin untuk latihan ya, latihan dan yang dinilai. Ya, jadi dibuka dulu, di run dulu untuk apa? Cordova-nya, Cordova run. Ya, jangan lupa untuk Cordova kalau kita ada perubahan nanti harus dilakukan running lagi, jadi Ctrl C kemudian di run lagi begitu. Ya, berbeda dengan yang PhoneGap. Jadi disiapkan comment prompt ataupun Node.js comment prompt juga boleh. Kemudian apa Sublime ya, biasanya pakai Sublime untuk project yang kemarin. Ya, kita pakai project yang sama, cuma nanti ditambahkan halaman baru yang diambil dari ULS, tapi pakai project yang sama nggak apa-apa buat nyoba-nyobanya. Oke, saya kemarin di sini. Ya, kemarin kita menambahkan berbagai fungsi begitu ya, fungsi-fungsi untuk pengaturan dan sebagainya ditaruh di main.app.js. Ini main.app.js. Kalau misalkan ada button ataupun objek yang lain yang ada di page utama, itu kita bisa langsung begini. Ya, kita bisa langsung membuat apa listener, istilahnya listenernya. Ini yang button satu misalnya on click, misalnya ada alert welcome to about. Tapi kalau dia di page yang lain, biasanya dibuat di sini bentuknya semacam ada on page ini, ya, on page ini di situ dicek dulu apakah nama page-nya sesuai gitu ya. Jadi ini digunakan saat di page about, ini digunakan saat di page login, ini digunakan saat di page chart. Ya, begitu. Hari ini kita tambahkan satu halaman lagi, nanti mungkin dibuat tombol lagi di sini ya, dibuat tombol lagi. Halamannya sudah ada di ULS. Bisa di-download, kemudian ditaruh di tempat yang sama dengan yang lain-lain di www. Ini registration. Ya. Bisa disimpan dulu, kemudian kita coba buka. Kemudian kita modifikasi sedikit. Setelah itu kita coba untuk memasukkan data ke database. Jadi hari ini mulai connect ke database, mungkin masih fokusnya ke insert dulu, ya, insert data. Dan select, tapi select yang sederhana, select yang dengan data yang agak banyak di minggu depan, digabung dengan JSON.
masukkan di www. Ya, temannya ada about, chart, ada index, ada login. Nanti login dipakai lagi untuk latihannya. Yang kita lakukan di registration dulu. Ya, silahkan disimpan dulu di situ. Ya, jadi persiapannya tadi aplikasi yang kemarin disiapkan, di run juga nggak apa-apa. Kemudian dibuka source-nya, sudah disiapkan juga. Ya, kemudian ada halaman baru, ada di ULS. Ya, silahkan di-download, ditaruh di tempatnya. Gitu ya. Ini, registration HTML. Oke, itu persiapannya. Ya, kita masuk di materinya dulu. Jadi, sebelum masuk database, materi terakhir tentang Framework 7, tentang isinya gitu ya, itu adalah Framework 7 form, 7 form. Nanti lebih lanjut bisa dilihat-lihat di dokumentasinya, ini alamatnya, framework7.io form HTML. Nah, struktur dari form kalau di Framework 7 itu biasa ditaruh di sebuah form, ya, atau di sebuah kelas, tapi dia punya, atau di sebuah div, tapi dia punya apa namanya, class list, ya, class list. Jadi ada form yang dikasih class list atau div yang dikasih class list tapi di dalam form. Formnya ini nanti berguna untuk melakukan submit. Nanti di belakang ada kenapa kok harus pakai form. Sebenarnya kalau nggak pakai form pun tidak apa-apa, tapi kalau menggunakan form, ada banyak data di situ, itu bisa dikirim secara langsung. Ya, strukturnya begitu. Untuk setiap inputan, ya kalau di Framework 7 ini dianjurkan ditulis dalam sebuah list item LI. Ya, jadi list item ini nanti ada tipenya. Kita lihat dulu aja ya. Ada 3 atau 4 tipe yang bisa dipakai di Framework 7. Ya, kita coba lihat di halaman ini dulu. Ya, ini yang tipe pertama kalau nggak salah. Jadi ada tulisan di atas untuk apa ya, title-nya begitu, inputannya di bawahnya, terus oh ini sudah ajaknya. Ada yang bentuknya apa? Tulisannya nanti pindah ke atas begitu. Ya, ini yang di sini begini dulu, yang sederhana dulu. Ya, sama seperti yang di slide. Masing-masing ada di LI. Ya, satu ini itu satu list item. Kemudian ada div item content dan item input. Kemudian ada judulnya di sini. Item inner ini berarti dia di sini di tengahnya gini. Kemudian ada inputnya. Nah, ini ada inputnya. Jadi kayak nested-nya cukup panjang begitu ya. Ada LI, kemudian div lagi untuk labelnya, kemudian div lagi untuk inputannya.
Ya, kita mengikuti ini. Jadi di sini makanya agak panjang ini tulisan ini ya. Jadi kita mengikuti aturan penganjuran dari framework 7-nya tersebut. Ada class item inner, kemudian ada class item title, ya title-nya, caption-nya, kemudian baru inputannya. Oh, yang ini satunya stack. Bentuknya begini, satunya satu baris inline ya. Inline. Nah, di sekarang kok sudah nggak ada ini inline-nya. Nanti dicari lagi di halaman yang lain mungkin. Ya, kita pakai yang ini dulu. Ini istilahnya stack, yang satunya istilahnya inline. Kemudian ada di tim MD, ya itu ada semacam apa ini namanya bulletnya gitu, ada semacam bullet. Ya. Terus apa tulisannya yang saya ceritakan tadi, pertamanya ini di sini untuk labelnya, waktu kita fokus dia ke atas, ya dia pindah ke atas. Jadi kalau ini awalnya name gitu, name kayak password begini. Saat kita fokus ke situ, name-nya jadi kecil, jadi biru, dan pindah ke atas. Ya, tempatnya sudah disiapkan untuk kita input. Ya, nanti kita cari lagi halaman di Framework 7 documentation. Kemudian Framework 7 bisa mendukung beberapa jenis komponen yang biasa dipakai di HTML, input, password, email, telepon, URL, untuk angka khusus itu sudah bisa diberi settingnya. Kemudian select atau combo box ya. Text area kalau mau nulis agak panjang. Kemudian ada range slider kalau mau semacam angka dari berapa ke berapa. Ada semacam slidernya, digeser. Ya, contohnya ini input teks seperti teks biasa, teks area begini bentuknya seperti HTML biasa. Kemudian di Framework 7 sudah ada validation-nya, jadi kita tinggal menggunakan kelas required sama validate. Ya, required, validate. Required itu kita harus mengisi dulu baru bisa pindah. Kalau kita lewati itu ada semacam warning-nya. Ya, ada semacam warning-nya bahwa ini harus diisi dulu. Itu yang required. Kalau validate biasa ditambahi dengan pattern semacam ini. Ini kalau mau bikin angka saja, required validate, terus kasih pattern 0 sampai 9. Nah, bintang. Begitu. Nah, sekarang kita nyobanya biar waktunya nggak panjang, nggak bikin dari awal, langsung ambil saja contoh yang ada di ULS yang tadi sudah kita siapkan ya. Ditaruh di www, terus bikin tombol, ya, bikin tombol, kemudian tombolnya digunakan untuk membuka itu, membuka registration gitu. Ya, habis itu kita akan masuk ke dalamnya sini. Oke. Bikin bolnya dulu sama routingnya. Ya, jalan di juga di situ registration HTML-nya registration. Itu kemudian tombolnya
Jangan lupa di rerun gitu ya, dimatikan dulu kemudian di running lagi. Ya, tuh. Ini ada gambar apa tadi, person, gambar orang. Dicoba. Nah, itu bentuk form registrasinya. Ini dicontohkan di sini registrasi untuk supir semacam Grab gitu ya, Grab atau Gojek. Bisa ya? Oke. Terus kita akan lihat masing-masingnya. Ya, ini. Di atas itu ada form. Ya, yang tadi kan dijelaskan bahwa dibuat di dalam form. Ada kelas form. Ya. Ini kelasnya form ajak submit di situ. Nanti kita pakai untuk ngambil data dari yang ada di dalamnya. Kemudian ada action. Action ini biasanya dipakai untuk tombol submit ya. Kalau di PHP biasa begitu nanti dipakai saat submit di HTML biasa. Biasanya di sini ada file PHP-nya begitu. Kalau di bentuk untuk aplikasi Android itu nanti nggak dipakai ya. Karena ini nggak bisa pakai sebenarnya. Jadi dihapus apa-apa. Cuma mungkin dilihatkan bahwa biasanya saat di web itu kan begitu. Jadi ini dihapus sebenarnya nggak apa-apa karena kita nanti akan menggunakan ya, formnya dipakai untuk mengambil data yang ada di dalamnya saja, ya, bukan untuk ngirim submit gitu. Submitnya menggunakan fungsi dari JavaScript yang seperti Ajax begitu. Ya, kemudian ini ada mulai UL-nya, unordered list gitu ya. Kemudian masing-masing ini adalah itemnya. Pertama ada nama, kemudian ada tanggal lahir, date of birth. Kemudian ada nomor SIM, license number. Kemudian ada apa ini? Merek kendaraannya. Kemudian ada jenisnya, ya. Ini merek, ini tipenya begitu. Kemudian ada foto, nanti kita akan pakai saat sudah menggunakan plugin. Ya. Kita akan menggunakan plugin kamera untuk bisa melakukan foto ataupun mengambil foto dari galeri. Ya, button juga ditaruh di sebuah list, di sebuah list item begini. Jadi dia bentuknya jadi ya satu baris begitu. Oke, kembali ke slide. Kemudian ada atribut yang diperlukan, ada name. Ini atribut name. Kalau ini memang dia ID-nya name gitu. Biasanya ID itu digunakan kalau kita mau ngambil secara pakai ID dengan apa jQuery atau pakai nanti DOM7 itu kan
bisa pakai ID. Cuma yang name ini nanti digunakan dia saat kita ambil melewati form. Ya. Kemudian ada required sama validate. Nah, ini digunakan saat begini. Jadi kita habis ngisi, misalkan nggak ngisi, terus kita taruh ke bawah ya pakai tab ya. Nah, ini ada ininya, ada warningnya. Required validate-nya jalan. Kalau kita lewati itu ada warningnya begitu. Warningnya itu karena ada ini, required validate. Kalau required validate-nya dihapus, nanti ya dia diam saja. Ya, nggak ada warningnya semacam ini. Kemudian nanti ada kalender. Ya, kalendernya kita akan menggunakan komponen. Ya, akan menggunakan komponen kalender, jadi diklik, kita akan semacam ada kalender di bawahnya, terus kemudian kita milih. Ya, untuk selanjutnya ada combo box, tidak jauh berbeda dengan HTML biasa. Kemudian button. Nah, ini tipenya bukan submit meskipun form. Kalau belajar di PHP HTML yang natif gitu ya, itu biasanya kalau form kemudian ada button submitnya. Di sini buttonnya biasa, tipenya button biasa karena dikirim melalui Ajax. Ya, cuma value-nya saja, tulisannya saja, submit atau simpan begitu. Ya, tapi tipenya bukan untuk submit. Habis disconnect tadi. Ya, kembali ya. Jadi tadi sampai ini buttonnya pakai button biasa, bukan button submit, karena nanti kita akan menggunakan Ajax. Nah, bentuknya seperti ini nanti. Itu sudah ada fotonya, meskipun sebenarnya fotonya belum dipakai, jadi disiapkan untuk dilanjutkan ke minggu-minggu berikutnya itu. Yang belum berfungsi ada date of birth ya. Date of birth-nya kita akan pasang dulu menggunakan kalender. Ya, ini carinya. Saat page init kita sudah punya ya. Page init kan kita sudah punya, jadi kita tinggal menambahkan ini. If page name sama dengan registration. Nah, ini menginisiasi kalender menggunakan kelas BOD. ID. Nah, ID pakai sub ini kan ID. Tadi di BOD-nya ini ada ID. ID BOD. Ya dibuat read only biar nggak bisa nulis. Orangnya nggak bisa nulis langsung, harus milih melalui kalender. Nah, ini nggak bisa ditulis, itu read only-nya ditaruh ini. Ya, kita tambahkan dulu yang ini. If page name registration, ini ditaruh sejajar dengan teman-temannya yang kemarin kita sudah buat. Ada di myFJS. Itu ada saat bot, saat login, saat chat. Nah, kita ini dibikin untuk saat di form registration.
silahkan ditaruh. Oke, kalau sudah dicoba. Registration, kemudian date of birth. Nah, itu sudah keluar ya. Nah, ini ada pilihan. Ini nggak langsung nutup gitu. Ada pilihannya kalau pas di select dia langsung nutup. Biasanya kadang ada aplikasi yang begitu. Diklik ininya langsung auto hide gitu ya. Ya, tapi di slide itu cuma begini saja. Kalau mau auto hide ada parameternya lagi. Mungkin bisa dicari-cari dulu di kalender. Dicoba cari-cari dulu di kalender. Kalau misalkan memang habis dipilih langsung auto hide begitu, bagaimana caranya? Ya, masuk di situ kalender atau date picker. Parameternya bentuk apa tadi namanya? Bentuk habis dipilih gitu ya. Ya, habis dipilih ini juga bisa disetting untuk bentuk tampilan formatnya. Format kalendernya ini juga bisa disetting. Ya, setting-settingnya parameternya ada di situ. Nah, ada date format, date, dan seterusnya. Ya, kalau misalnya mau ada nama bulannya, kemudian pakai minus, itu bisa. Ya, kalau misalkan mau ada range minimumnya, jadi ada min date-nya, max date-nya, nggak boleh lebih dari data tanggal tersebut. Atau di luar minus sama maksimum itu bisa juga. Kemudian tadi yang kita cari ini close on select ya. Close on select, jadi langsung setelah di select langsung nutup dia. Ini bisa ditambahkan ya. Close on select, defaultnya false, makanya kalau nggak kita set, nah itu diem saja begitu. Ya, gitu. Nah, itu cara penggunaan date format, contohnya begitu. Date format sama yang kita pakai dulu ini dulu aja. Close on select. Ini parameter, masing-masing parameter dipisah dengan koma. Ya, close on select tadi diisi true begini ya. Terus dicoba lagi. Ini saya pilih, dan langsung nutup. Oke, jadi sampai di tahap ini kita sudah memodifikasi, menambahkan form, kemudian memodifikasi date picker ya biar bisa keluar date pickernya. Tuh, date pickernya. Silahkan kalau ada yang kesulitan atau ada error. Pak, mohon maaf mau tanya. Ya. Yang close on select itu tadi fungsinya apa, Pak? Perbedaannya sama sebelum dipasang sama sesudah. Tadi saat belum ada close on select, itu kita saat pilih begini, tidak langsung tertutup. Ya, kalendernya tidak langsung tertutup.
Kalau yang sekarang sudah langsung tertutup begini. Ya. Makasih, Pak. Oke, ini kodenya ini. Jadi dari slide mungkin diambil yang mulainya if page name sama dengan itu. Ya, karena atasnya kita sudah bikin kemarin ya, on document base init kan sudah kita bikin. Oke, yang lain silahkan. Masih gampang sih memang. Oke, lanjut ya. Ya, selanjutnya kita akan langsung menyiapkan tempat saat submit ya. Jadi nanti sudah mulai bikin tabel yang menyimpan ini tadi isian dari form registrasi. Ya, kita akan melakukan pengiriman datanya melalui Ajax ya. Ajax Post itu. Minggu depan kalau misalkan datanya sudah banyak, kita bisa mengambil datanya. Biasanya berupa record set itu kan ada array begitu. Dikirim ke Android-nya itu berupa formatnya JSON. Ya. Yang hari ini kita pakai format biasa saat bikin untuk login. Jadi Ajax Post, kemudian menerima format biasa saja saat login ataupun saat ini nanti juga menerima semacam kata-kata saja sukses atau gagal begitu. Minggu depan yang datanya sudah banyak, itu kan berupa kayak array multidimensi begitu ya, record set. Jadi kita kirim berupa JSON. Oke, langkahnya nanti kita akan siapkan database-nya. Ya. Jadi ada dua sisi yang harus di coding. Ya, jadi sisi istilahnya front end dan di sisi server istilahnya back end. Di sisi Android-nya front end, di sisi server back end. Di back end itu bertugas untuk menerima request, kemudian dia connect dengan database. Misalkan ada kebutuhan untuk mengambil data, dia juga mengambilkan data, kemudian mengeluarkan respon, gitu ya. Itu yang sisi back end. Ya mungkin ada yang pernah dengar istilah full stack ya, full stack programming itu maksudnya. Jadi lowongannya itu biasanya mengurusi back end dan front end sekaligus gitu. Jadi yang bikin Android-nya, bikin tampilannya, kemudian juga bikin server-servernya dengan segala PHP dan database-nya itu. Full stack programmer gitu. Jadi yang kita pelajari ini membuat kalian bisa melakukan itu dua-duanya. Bisa di front end maupun di back end. Ya, dalam back end kita akan siapkan tabelnya. Kemudian menyiapkan juga penyimpanan datanya ya, registrasi.php untuk menerima data dan simpan ke tabel. Kemudian saat sudah sukses memberikan suatu respon, nah nanti diterima di front end bagaimana. Nah ini tabelnya, bentuknya seperti ini, silahkan dibuat di PHP admin masing-masing. Ya, ada ID, integer, name, varchar, VOD, date, license, brand, ini type ya tadi. Brand sama kind.
Ini untuk jenisnya, ini untuk tipenya. Ini untuk mereknya, ini untuk tipenya. Ya, dilihat dulu ya, biasanya kadang ada di ULS itu ada untuk, sudah nggak ada. Mungkin di minggu depan baru ada. Jadi kalau ini sudah selesai, minggu depan itu sudah ada tabelnya sama isinya, karena kita fokus ke membaca data. Jadi sudah disiapkan sekitar 100 orang driver. Yang saat ini kita bikin manual dulu ya, silahkan mulai dibuat. Untuk di MySQL, bikin tabel namanya driver. Database taksi online, tapi ini bisa diganti-ganti, terserah di situ bagaimana. Coba nanti saat di belakang-belakang disesuaikan. Di belakang-belakang nanti disesuaikan untuk akses-aksesnya. Di form registrasi PHP, nanti kan ada koneksi gitu ya, koneksi ke server. Nah, ini nanti disesuaikan sendiri. Ini nama database-nya, password-nya apa? Ke MySQL. Kemudian kalau sudah mulai tabelnya ini yang diganti. Ya. Ini nama tabelnya driver. Kalau tabelnya juga ganti ya nanti ini juga diganti juga. Ya. Ya, silahkan dibuat database taksi online. Kemudian tabel driver di PHP MyAdmin. Bikin database baru, taksi online. Ya, taksi online ya. Kolomnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nama tabelnya driver. Dengan 6 kolom. Pertama ada ID, dia integer, auto increment, atau increment yang mana? Primary key ya. Ini auto incrementnya centang. Jadi kita nggak perlu isi. Kemudian ada nama, name, varchar berapa di situ? 100. Terus POD, date, date, license, brand, kind, itu varchar semua. License, brand, kind. Ya, varchar, ini juga varchar. Ini juga varchar. Ini tadi 10, 30.
kasih 50 aja ya. 50, 50. Tabel name-nya driver, ada ID, integer, auto increment, primary key. Kemudian name, untuk menyimpan nama drivernya, varchar. BOD untuk menyimpan tanggal lahir, date, license, kemudian merek kendaraannya, jenisnya, varchar. Oke, kalau sudah disimpan. Itu database-nya sudah siap. Ya, saya tunggu 5 menit ya. Yang sudah bisa lanjut dulu. Pertama nanti membuat semacam persiapan koneksinya dulu. Jadi hanya tulisan dulu halo begitu. Halo, ini teks dari server. Coba kita panggil pakai Ajax. Kemudian kalau tulisan ini berhasil keluar di alertnya begitu, berarti memang sudah berhasil terkoneksi dengan back-end-nya gitu ya. Front-end-nya sudah terkoneksi dengan back-end. Nah, ini memerlukan web server. Kalau misalkan di situ menggunakan SAM, ya menggunakan SAM, berarti ya nanti dibuat di situ, di htdocs. Kalau mau sendiri, bikin folder sendiri, PMN juga boleh. Ya, ini foldernya bebas, cuma nanti disesuaikan saat dipanggilnya. Nah, disesuaikan saat di sini. Nah, nanti kalau bisa ini itu disimpan di variabel. Di variabel, biar nanti saat project, ya kalau pas saat project disimpan di variabel, biar kalau ada perubahan server, itu tinggal mengganti satu baris saja yang diganti. Ya, nggak setiap request itu diganti. Nantinya di project ini harus terhubung beneran di sebuah alamat di internet. Ya, nanti kita buatkan, kita siapkan untuk URL-nya masing-masing punya URL sendiri-sendiri. Jadi kita sudah siapkan server, masing-masing nanti sudah siap ada space-nya untuk naruh PHP, sama sudah punya database ya, untuk naruh data-datanya. Minggu depan dibuatkan itu server dan login masing-masing. Sementara kita pakai localhost dulu. Ya. Localhost ini untuk masih uji coba di sini untuk pakai browser ya. Kalau sudah pakai handphone beda lagi ini. Aksesnya nggak localhost. Tapi kalau kita punya alamat yang sudah di internet gitu ya, misalnya www kemarin itu prototype kalau nggak salah. Nanti kita juga pakai prototype.net / ada NRP masing-masing sekian gitu ya. Nah, kalau sudah bentuk begini, ini kan bentuk yang bisa diakses dari mana saja, ya asalkan ada koneksi internet. Itu dari browser maupun dari handphone sudah nggak ada perbedaannya. Nanti saat didemokan, kalian ngumpulkan APK-nya, ya kumpulkan APK-nya, dosen akan menginstal di handphone, kemudian nyoba-nyoba, itu juga nggak ada perubahan di sisi servernya karena memang sudah di set ke atas semua gitu ya, naik ke cloud semua. Ya, jadi minggu depan ini akan diberikan untuk login ke server benerannya. Ya, sementara hari ini masih ke localhost.
Ya, silahkan disiapkan. Kalau saya ada di sini, karena saya ada 2 sum, kemarin ya, ada 2 sum. Ya. Persiapan kemarin karena ada WFP, Framework Programming, harus pakai Laravel 7. Saya ada 2 web server, yang satu versi agak lama, yang satu sudah yang PHP 7. Ya, jadi nanti mungkin saya agak beda karena ada portnya. Ya, saya bedakan menggunakan port. Ya, saya bikin folder PMN di sini. PMN. Ya, kemudian bikin PHP. Nama filenya registrasi.php. Tapi yang pertama buat nyoba dulu, tulisannya teks dulu aja. Saya buka lagi di sini. Ini new file. New file. Tulisannya hanya ini. Halo, ini teks dari server. Cuma hati-hati kalau copy paste dari PowerPoint itu kadang stringnya petiknya bukan petiknya yang asli. Nah, diganti dulu. Ya, disimpan. Ditaruh di folder PMN tadi, nama filenya registrasi. Registrasi.php. Nah, gini dulu. Nanti kita perbaiki saat ini sudah berhasil, tulisannya sudah berhasil diambil oleh Android-nya. Gitu ya, jadi persiapan berikutnya tadi bikin tabel driver, isinya ID, nama, name, POD, license, brand, sama kind. Terus bikin file PHP, tulisannya biasa dulu, halo dulu, ditaruh di htdocs, ya, di masing-masing htdocs, bikin folder PMN boleh. Ya, nanti disesuaikan saat pemanggilannya. Oke, kita sudah siap. Ini juga sudah siap. Nah, sekarang kita kembali buka My.js untuk menambahkan kode untuk submit. Ya, ada button submit. Ini berarti diambil dari sesuatu yang ID-nya btn submit. Seperti yang tadi sudah kita tulis, kayaknya ada di buttonnya ini ya. Button, nah ini ada ID button submit. Jadi saat on kliknya ini diambil di sini. Ya, dipanggil di sini on kliknya. Kita melakukan form data. Nah, ini yang fungsi yang digunakan untuk mengambil seluruh data yang ada di form. Kita bisa juga nggak pakai form data, tapi diambil satu persatu. Isi dari name diambil, isi dari BOD diambil, kemudian dikirim. Dikirim pakai parameter di sini, itu juga boleh. Ada contohnya di sini, ya, jika tanpa form data. Ya, pakai app request post, name diisi dari name, BOD diisi dari isinya BOD, license juga begitu. Cuma kalau semua memang dikirim ya mending dikirim pakai begini bentuknya, lebih pendek.
Oke, ini kita copy, ditaruh, ini ada di konsul, kita ganti alert saja nanti. Ya, kalau konsul nanti harus lihatnya begini nanti, lihat di sampingnya begitu. Nah, kalau konsul nanti kelihatan hello-nya nanti ada di sini. Nah, ini di konsul ini. Ya, memang tidak mengganggu aplikasi itu, tapi agak sulit untuk lihatnya. Ya, nanti kita ganti alert saja biar kelihatan di aplikasi. Oke ya, kita copy. Ditaruh di my.app.js. Ini sejajar dengan app calendar. Karena ini juga ada di form registrasi. Saat button submit, ada isian data yang dia di wrap begitu, menggunakan form data. Kemudian ini dicek dulu ya. Kalau saya ada ininya, ada portnya. Nah, ini boleh dicek dulu di situ apakah PHP kita jalan. Cuma kalau saya ada portnya ini. Nah, ini ada hello text dari server. Ya, mungkin di teman-teman ininya nggak ada. Jadi bisa langsung kopas dari slide. Ya, ini dicek dulu yang file registrasi PHP tadi. Sekali lagi ini karena saya pakai port ya, karena di komputer saya ada 2 server SAM. Yang satunya tanpa port, yang satunya pakai port. Yang satunya port biasa 80. Yang satunya makanya harus dibedakan begitu. Ya, jadi ini jangan ditiru di situ karena memang khusus di sini saja di komputer saya. Kalau di situ tadi bukan PMN, ya ini disesuaikan juga. Terus ini saya ganti, konsulnya saya ganti dengan alert ya. Ikut ini aja, app dialog alert. Yang dikirim adalah data. Jadi ini fungsi ini dia akan request ke suatu alamat web ya. Ini ke localhost. Kemudian apapun yang direspon ya. Tadi ada respon PHP echo itu tadi akan diambil di variabel data. Ya, jadi kita bisa tampilkan di sini. Ya, begitu. Dicoba dulu ya. Jadi konsul tadi diganti biar kelihatan di aplikasi. Kalau di konsul begini, aplikasinya diem. Infonya munculnya di konsul tadi. Ya, di sini. Ya, ini saya coba dulu ya. Saya run. Jadi ketika diklik button submit, akan ada tulisan, akan ada alert tulisannya. Yang nulis adalah PHP-nya ini. Halo, ini teks dari server. Kalau itu sudah jalan, berarti koneksinya sudah betul gitu. Saya rerun dulu, Ctrl D, jalankan lagi. Registration, ya saya klik buttonnya, button submit. Nah ini, nggak ada apa-apa. Ini ada akses kontrol origin. Nah ini ada ceritanya sedikit.
Jadi ini apa tadi? PHP kita itu masih tidak memperbolehkan akses dari luar server yang sama. Ya, makanya perlu di-set dulu ini akses control origin itu ada di halaman selanjutnya. Nah, ini kan persis ya errornya. Nah, langsung aja solusinya di sini ditambah header ini. Ya, header akses control origin titik 2 bintang, berarti boleh diakses dari mana saja gitu. Biasanya PHP itu diakses dari temannya sendiri ya, beberapa file PHP aja yang dia boleh diakses dari luar. Nah, kali ini kita harus memperbolehkan dulu PHP ini untuk diakses dari luar. Ya, ditambahkan di atas itu header access control origin ya. Saya simpan. Karena ini PHP, dia ada di server, kita nggak perlu rerun ya. Kita perlu compile ulang itu yang kliennya. Ya, yang servernya ini nggak perlu di-compile ulang, dia diem saja. Kita masih menggunakan aplikasi yang sama, nggak apa-apa. Ya, saya coba lagi klik. Nah, itu jalan ya. Halo, ini teks dari server. Jadi sudah jalan. Misalkan ini Android, berarti nanti Android-nya ini sudah bisa mengkontak localhost. Kemudian localhost-nya ngirim tulisannya kita ambil. Begitu. Ya, tahap ini harus diselesaikan dulu sebelum kita bisa nyimpan data yang ada di sini. Silakan Pak, kalau ada ya. punya saya masih belum muncul, Pak. Yuk dilihat ya. Silakan. Masih belum ada izin akses share screen, Pak. Oke. Lupa sebentar. Coba lagi. Bisa? Ya, sip. Masih belum muncul, Pak. Oke. Kita cek ya. Bisa diklik kanan. Ini nggak usah diisi dulu, nggak apa-apa. Belum. Langsung diklik aja. Langsung diklik tombolnya. Nah, gitu. Klik, nggak apa-apain ya. Nggak apa-apa ini. Nah, bisa dilihat, klik kanan inspect elemen. Terus masuk konsulnya. Ya, itu apa errornya? Ya, itu sama kayak tadi. Coba ditambahkan dulu di slide. Yang ini, Pak. Iya, course. Header access control origin. Yep. Oke. Nggak di-refresh dulu, Pak, percobanya. Oh, enggak. Tetap nggak mau. Tetap nggak mau. Review supply. Coba dilihat ya PHP-nya, mungkin petiknya salah itu. PHP-nya dilihat dulu, dicek. PHP yang mana, Pak? Registrasi.php. Ini, Pak. Oke, sudah betul. Sekarang yang sebentar, registration kok kamu taruh di sini? Oh, ini jadi satu ya. Kalau Pak, di SMPP itu, Pak. iya SMPP ya. Iya. PMN. Jadi satu sama ininya apa?
client side-nya, jadi agak membingungkan ini. www CSS itu dicoba di browse dulu, bisa nggak browse-nya? Jangan-jangan Samu belum jalan. Di Sama browse, di browse di browser, ya di browse biasa begitu. ngeceknya mana, Pak? Ya localhost biasa berarti, localhost apa tadi PMN ya? Oh, kamu pakai 8080. Object not found. Di slide dulu, di URL-nya coba. Nggak kelihatan ya dari sini, ketutupan. Sebentar. Ada tipe itu kata Arivaldo. Tipe. Registrasi. Mm. Nah, itu berarti ada 80-80-nya di JS-nya. Coba lihat JS-nya. My app JS-nya mana? Ya, itu berarti localhost-mu kok ada hybrid juga lah. Tadi katanya PMN. Kenapa, Pak? Pad-nya itu kan disamakan dengan yang kamu barusan buka di browser. Banyak yang ngasih tahu itu. Tuh, baris 61. Iya, itu disamakan. Ada port yang beda juga ditulis di situ. 80-80. Port juga. Iya. Sudah, Pak. Mantap. Ya, makasih, Pak. Sama-sama. Ya, terima kasih buat yang sudah memberitahu juga ya. Dilan, Elisa, Abednego, Johannes. Oh, banyak yang ngasih tahu Iqbal. Arivaldo, Evan, Dilan. Oh, Dilan enggak. Pak, saya boleh bertanya? Silakan. Di comment prompt saya ada kayak tulisan failure, boot failed with an exception. Itu kenapa? Kelihatan ya errornya apa? Buat background-nya tulisannya unable to start the diamond process. Coba lihat. Saya share screen, Pak. Iya. Ini di run biasa padahal ya. Iya, Pak. Dari tadi nih, Pak, dari awal ngeran itu mesti ada ininya. Jangan-jangan ini masih ke handphone ya. Bukan ke browser. Kita masih pakai browser saja. Apa namanya? Frameworknya pakai ditulisnya run minus browser gitu aja. Oh. Ctrl C dulu. Ya, Cordova run minus browser. Oke. Oh iya, oke. Duh, ada lagi. Jadi ada quit lagi. Oke. Ini kayak sudah mulai bikin untuk Android pakai Gradle. Tapi ini nggak error toh? Kalau jalan sih, Pak. Jalan kok. Jalan ya. Iya, ada error dong. Itu petiknya kayaknya. Main 18.
kamu sudah mulai begitu. Ya, nggak apa-apa sih. Oh iya. Oke, mantap. Saya sudah. Makasih, Pak. Iya. Itu ada itu. Tadi ada karakter aneh, Mas Ian. Oh iya, nanti saya cek, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke. Pak jalan, Pak. Silakan. Nggak kebaca, Pak, ini headernya. Sama itu kayak yang tadi, access allow origin. PHP-nya ditambahi di halaman 30. Registrasi PHP-nya. Ya, sudah. Sudah. Access allow origin server sudah aktif. Oke. Lagi, coba lagi. Di running. Nggak usah diklik aja lagi. Sama dilihat. Tombolnya diklik. Setelah itu terminate. Oh, sudah ya. Jalan lagi. Registrasi. Terus bawah aja langsung. Tombolnya aja langsung sambil dilihat. Diklik kanan, inspect elemen dulu. Konsul, ya masuk konsul. Ya, diklik ya. Klik. Sudah diklik lah itu. Ya, sudah, Pak. Agak lambat. Oh, tutupnya kurang itu. Coba lihat lagi file PHP-nya. Nah, itu header itu, oh nggak apa-apa, ini jadi satu kok memang ya. Header, titik koma berarti. Jadi sempat saya kasih titik koma tetap sama, Pak. Nggak kebaca. Oh ya? Iya. Access origin. Langsung diklik aja, nggak usah. Kan itu kan server, jadi dia nggak berubah. Langsung diklik di ininya. Diklik di buttonnya. Di sini, Pak. Error lagi ya? Keluar lagi enggak? Nah, sudah, Pak. Oh, sudah. Ya, kurang titik koma aja berarti. Ya, di slide nggak ada titik koma karena dia pakai PHP-nya ditutup begitu ya mungkin. Kalau yang dulu saya pernah bikin sih nggak ada titik koma, tetap bisa jalan, Pak. Iya, tak. Ya, header. Oke. Mungkin dia bentuknya HTML, jadi bukan PHP. Jadi nggak ada PHP-nya, terus header, bla 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 itu. Nah, itu bisa juga mungkin. Yes, kita lanjut dulu. Oke, Pak. Mepet. Oke. Masuk ke mulai datanya ya. PHP-nya diperbaiki, jadi nanti itu kita dikirimi data dalam bentuk POS. Jadi diambil, nama diambil, BOD diambil, license diambil, brand diambil, kain diambil. Terus connect. Ya, bikin koneksi ke server, disesuaikan username sama passwordnya. Database-nya juga. Ini kalau nggak connect, nutup, terus dilanjutkan. Ini masih dilanjutkan di satu file itu. Permisi, Bikin, Pak. Maaf, iya. Iya. Belum share screen. Iya, mesti gitu. Ya. Oke, jadi mulai setelah tulisan ini keluar, ya kita akan mengubah, jadi tulisannya dihapus, diganti untuk menangkap data-datanya pakai POS.
Ya, datanya ditangkap pakai POS karena kita kirimnya mana tadi? Nah, ini pakai app request POS, karena ini pakai POS. Ya, kalau pakai get, request get, ya kita bisa saja tangkap pakai get. Cuma biasanya kalau data itu dikirimnya pakai POS, biar nggak kelihatan di atas. Kalau kelihatan di atas URL kan kelihatan tidak aman. Jadi siapapun kayak bisa nulis di situ langsung. Oke, kemudian koneksinya ke server disimpan dalam variabel con. Ya, kalau nggak ada koneksinya atau salah settingnya akan raise error selesai. Dan itu dia nutup, nutup terus selesai. Kemudian kalau sukses ya berarti lanjut. Kita bikin operator SQL insert into driver, name, BOD, license, brand, kind, kemudian diisi masing-masing tadi. Kalau sukses, kirim sukses. Nah ini kalau sukses, kirim sukses, nanti kita cek datanya. Suksesnya tampil di klien, ya, tampil di klien. Kalau nggak sukses, errornya juga kita tampilkan. Ya, biasanya kalau di fase development, error-error gini biasanya dikeluarkan dulu. Nanti kalau sudah jadi, ya kadang dihapus ya. Cuma error apa? Ya nggak dilihat secara detail begini. Kadang SQL-nya juga ditaruh di sini. Error ini SQL-nya apa? Begitu kalau masih di fase development. Biar kita bisa ngecek. Jangan-jangan memang saat dibikin ini data-datanya nggak keambil gitu ya. Kalau error kita kadang ditampilkan juga SQL di sini. Misalnya begini bentuknya. Bentuknya begini, SQL sama dengan titik SQL. Ya ini pakai petik yang ini harusnya. Konsol menjadi alert kita sudah tadi ya, sudah lakukan. Nah itu sampai sukses. Ya, itu di perubahannya dilakukan di sisi klien server. Ya, kliennya nggak usah di rerun. Cuma kita isikan, habis diisikan baru disimpan. Diisikan namanya, BOD-nya, license-nya, brand-nya, kind-nya. Begitu, jadi kita kopas mulai ini saja. Ini hati-hati ada tadi apa kayak karakter aneh ya. Oh, bukan di sini, di server. Nah, di sini. Data-datanya diambil, kemudian connect dengan server database. Ya, disesuaikan. Kalau memang passwordnya ada, bukan kosong, ya diisikan di sini. Terus query-nya. Ya, insert into driver, name-nya sudah betul, license sudah betul, kind sudah betul. Kalau sukses, maka echo sukses. Ini saya yang tadi tambahkan tadi ya. Nggak usah, ini nggak apa-apa. Cuma saya menunjukkan kadang untuk mendebaknya, kalau error sekalian dikeluarkan SQL-nya. Oke, kita simpan. Ya, terus dicoba diisi dulu. Sisi servernya saja yang diubah, jadi ini kayaknya tinggal diisi saja. Daniel, date of birth,
Power saja, license number, Toyota, Kijang. Terus submit. Nah, itu ada yang salah. Unknown column license, ini hasilnya saya keluarkan. Insert into driver. Oh, license saya salah. Kayaknya bahasa Inggrisnya nggak bagus. License C, oh ya kan. Saya rename dulu ya, ini ya. License. Ya, gini harusnya. Ya, license. Tadi ada salah di nama tabelnya. Saya ulangi lagi. Tinggal disimpan lagi. Ya, ini sudah ada isinya, tinggal di submit lagi. Nah, sukses. Berarti sudah sukses. Kemudian kita cek database-nya. Harusnya ada satu data di sini. Nah, itu ada datanya. Waduh, BOD-nya nggak masuk. BOD-nya nggak masuk ya. Kayaknya strukturnya salah dia. Struktur di database itu tahun-tahun minus bulan-bulan minus tanggal. Ya, tahun minus bulan minus tanggal begitu. Harusnya kalau mau masuk mungkin di sini diproses dulu nih BOD-nya. Diproses dibalik urutannya. Atau memang saat di sini ya ini kita jangan pakai slash gitu. Kita langsung atur biar dia tahun dulu terus kemudian minus, kemudian bulan, tahun minus 9 minus tanggalnya 18. Ini bulan dulu kan, bulan kemudian tanggal tahun. Nah, kayaknya itu masalah. Kita coba di sini aja ya. Kita coba di sini diganti urutannya menjadi tahun, bulan, tanggal. Berarti harus mengubah di sini. Apa tadi formatnya? Date format. Ya, ini kita ubah date formatnya. Date format. F-nya besar. Date format titik 2. Tahun dulu. Tadi di sini. YYY. Kemudian minus MM minus DD. Kayaknya begitu. Saya coba dulu ya, format. Saya restart dulu aplikasinya. Ctrl C. Run lagi. Iqbal. Nah, ini dicek. Nah, ini sudah ya, 2020, 09/19 ini kan tahun dulu, kemudian ya, tahun dulu, kemudian bulan, kemudian tanggal. Toyota Innova. Disimpan. Sukses juga. Semoga masuk ya. Nah, itu masuk. Iqbal. Tanggalnya masuk 2014-09-10. Jadi kayaknya perlu diformat. Kalaupun nggak diformat di sini, bisa diperbaiki saat diterima. Jadi saat diterima diperbaiki urutannya boleh. Karena di query itu dia
Tuturnya begini, tahun dulu begitu. Jadi bisa saja di klien tanggal dulu, DD, MM, YYYY gitu kan. Kan agak nggak umum gitu ya, tahun dulu kan agak aneh. Mungkin di klien begini, nanti saat diterima dibalik. Ya, diambil array-nya, di-explode, kemudian dibuat lagi urutannya. Explode kan jadi array. Setelah jadi array-nya kan punya berapa itu? 3 bagian. 0, array ke-0 itu tanggal, array ke-2, ke-1 itu bulan, array ke-3 tahun, array kedua tahun, tinggal dibalik. Nah, kadang begitu, biar di sisi klien nyaman, tapi di server juga bisa masuk. Ya, tapi kalau mau pokoknya masuk dulu gini aja. YYYD lo, MMDD. Ya, cuma tampilannya jadinya begini. Ya, ini agak nggak enak mungkin ya. Tapi nggak apa-apa lah. Nanti kalau sudah di project, boleh kalian bisa lebih ini kan, haluskan lagi. Begitu, nah, jadi aplikasinya ini sudah bisa menyimpan ke server. Silahkan kalau ada yang kesulitan atau ada error-error, Saya nemu error, Pak. silahkan. Ini mana ya tadi? Ini tadi bisa jalan ya. Jadi license number 2 vehicle di Toyota submit, tapi nemu error begini. Sebentar. Itu karakter aneh itu kayaknya ya. Line Iya. 17 itu ada kotak itu. Ya, dilihat source-nya. Line 7, nah itu ada 00 itu loh. Garis 17. Ini kan? Terus. Nah, ini kan harusnya turun ke bawah itu. Yang mana? Ini. Enternya itu. Nah, itu kan turun ke bawah. Nah, itu ada hapus dulu itu. Ada bentuknya warna abu-abu itu loh. Nah, itu juga. Nah, ini bikin query sendiri ya. Enggak bisa dibilang lah. Spasi, Pak. Keren query-nya pakai parameter. Pakai tanda tanya. Pak, punya aku nggak kejadian apa-apa, Pak? Mana? Oh. Mana? Di sharing. Nggak ada error, nggak ada apa-apa. Konsolnya? Diem tak juga? Nggak muncul apa-apa. Oh, berarti on click-nya belum jalan dong. Lihat on click-nya MyFJS. On click button submit. Sebelumnya itu kan udah bisa. Oh, iya tah. Ini harusnya kan if registration itu sudah. Sebelumnya pas apa itu? Pas hello tadi ya? Halo tadi udah bisa. Berarti ada error di registrasinya. Kadang kalau ada error begitu, ya, nggak muncul apa-apa. Oke. Pernah pakai ini nggak? Pernah pakai PHP code checker nggak? Coba cari di Google PHP code checker. PHP code checker. Code checker. CHK-nya itu. Cek. Nah, itu masukkan di situ coba. Nah,
dikopas, file registrasi PHP, Ctrl A, Ctrl C. Iya. Ya, taruh di situ. Terus dicek di bawah itu di analyze. No issue found. Kak error nih. Berarti bukan error PHP-nya ya. Apalagi? Diem tok ya. Coba dikembalikan kalau misalkan langsung PHP-nya belum di save. Oh, itu registrasinya belum di save. Masih bulat. Iya, pintar. Nah, coba lagi. Langsung aja disimpan. Bunyi error. Itu errornya. Itu habis disimpan atau belum? Coba diklik lagi ya. Habis disimpan, Pak. Coba lagi, coba lagi. Sama aja, Pak. Tunggu, itu masih jalan kayaknya. Tadi juga nunggunya lama gitu. Berarti MySQL-nya ya? MySQL-nya kenapa, Pak? Nggak tahu. Nanti kita lihat. Koneksinya sudah betul ya? Sudah benar, saya tak ganti kok grupnya. 80-80. Terus? Oh, nggak usah. Itu untuk URL. Kalau MySQL nggak usah. Nggak usah titik 2-nya gua. Masih ada titik 2-nya tadi. Oh ya udah. Udah, Pak. Makasih. Sudah ada. Tadi masih ada titik. Masih Kenapa? ada titik 2. Masih ada titik 2-nya di MySQL. Di kodenya tadi. Nah, Nih. itu loh. Bagus. Ya, sudah. Coba. Submit langsung. Sip. Makasih, Pak. Oke. Sudah jam 2:30. Masih ekor, Pak. Silakan. Sebenarnya masih sama kayak yang tadi, Pak. Nyanyi Iqbal. Nggak diisi. Masih sama, Pak. Masih sama. Iya. Missing. Ada yang missing itu petiknya kayaknya ya. Atau apa itu? Lihat lagi deh PHP-nya. Apa perlu ditambahkan port ya, Pak, yang di bagian itu, My app.js. Di mana? Menambahkan apa? Ini port di sini, localhost Mestinya jadi sih 2. enggak. Enggak kelihatan. Itu petik biasa sih. Petik yang itu tutup ya, petik tutupnya begitu. Header access control allow origin. Ya, titik 2-nya kalau memang diteruskan ke bawah baru titik 2. Kalau enggak harusnya sih betul. Saya lihat ya, allow origin. Di slide itu betul gitu aja. Tadi nggak jalan. Nggak jalan, Pak. Jadi nggak tahu sempat bisa, cuman setelah itu balik lagi nggak bisa lagi. Sudah di titik koma tadi juga.
Coba di copy lagi, disimpan. Ya, Pak. Apa errornya? Masih sama, Pak. Apa ya? Echo terakhir belum ada titik koma. Lihat lagi. Sudah ada. Itu yang gagal itu ya. Gagal menambahkan itu. Oh, iya. Nggak usah di ini, karena kan di server. Nggak usah. Langsung disimpan aja lagi. Nah, langsung submit lagi. Tadi langsung submit juga nggak apa-apa sebenarnya. Oke, nggak apa-apa. Lanjutan. Cek. Sudah. Nyala AC nih, Peng. AC. Remote di sana. Sudah ya? Dilan, Mik Mulan. Oh, iya. Oke. Terima kasih Juan sama Abed Niko. Ya, udah ngasih tahu titik komanya. Cek. Oke, mantap. Masuk kan? Terima kasih. Iya, sama-sama. 2:30. Kita lanjut dulu ya. Kita lanjut dulu karena ada tugas yang dinilai biar waktunya nggak mepet dan harusnya sama dengan kelas yang satunya. Nah, setelah berhasil, itu ada latihan, tapi kayaknya yang ini terlalu gampang. Lewati aja ya. Yang radio button ini biasa ini. Jadi ini cuma membuat mengganti pilihan jenisnya, tambahkan field jenis kendaraannya, private car, motorcycle, ditambahkan line baru untuk inputnya. Jadi database ditambahi kolom, kemudian tampilan ditambahi lagi LI begitu. Kemudian pilihannya ini private car, motorcycle. Saat dikirim mungkin karena kita pakai form nggak ada perubahan. Cuma saat diterima itu kita modifikasi juga query-nya. Jadi query-nya ada tambahan satu lagi dan nanti yaitu ini. Istilahnya apa ya? Jenis ya, nanti pakai kata-kata apa terserah. Itu ditambahkan di sini, insert-nya juga ditambahkan. Ya, tapi sudah cukup mepet waktunya, jadi satu SKS berikutnya gunakan saja buat tugasnya. Download yang ini latihan untuk dinilai dan dikumpulkan. Nah, itu ada form login yang kemarin.
kalian siapkan tabel user, kemudian mungkin biar nggak buat nyoba-nyobanya enak, pakai saja tombol login gitu ya. Tombol login, kemudian habis tombol login masuk ke form login. Gitu. Atau kayak kemarin form loginnya di apa namanya? Kemarin kan kita false kan, kita true kan sih. Saat ada pengecekan, nah ini user. Nah, ini usernya dikembalikan jadi kosong misalnya. Kemudian main view, router navigate, ke form login juga boleh. Nanti di sini jika page login, terus ada on click-nya, ya page-nya sama akan login, itu bikin semacam ini, registrasi tadi, ya kayak button submit dan sebagainya begini. Kalau sukses, maka navigate ke home atau formnya sekarang ini ditutup. Nah, itu gunanya yang kemarin saat kita nggak nyoba satu perintah, ya perintahnya tadi dipakai di sini. Setelah sukses, habis login, kemudian ini sukses gitu ya. Ini on click-nya login, Jika sukses, maka melakukan di slide sebelumnya. Melakukan yang ini nggak salah, dalam 7 dan routing. Di bagian paling akhir itu ada perintah yang kita nggak lakukan ya, karena itu untuk login. Mana ya? Router.back. Nah, yang ini router.back. Jadi setelah ke navigate ke login, kemudian dicek kalau dia sudah berhasil sign up, ya. Ngeceknya pakai query kayak tadi. Kemudian kalau sudah, ini kan di navigate, kalau sudah berhasil login, lakukan itu, buka yang mana ya? Oh, memang nggak ada. Perintahnya ikut di sini tadi berarti. Ini router.back. Jadi yang sekarang tampil di atasnya main hilang, jadi tinggal main-nya saja. Itu. Gunakan ini router.back. Router.back ke halaman apa? Slash biasa ya kalau gini aja, halaman awal. Gitu. Jadi ini connect ke bikin login PHP misalkan. Cek usernya dan passwordnya. Kalian kasih aja satu user boleh di dalam tabel. Di dalam tabel MySQL-nya bikin tabel user gitu. Passwordnya nggak usah di apa itu namanya? Encrypt nggak apa-apa, nggak usah di encrypt. Ya, user password gitu saja nggak apa-apa biar cepat. User password, kemudian dicek. Jadi ada PHP, mungkin ada PHP tapi PHP select gitu ya. PHP-nya PHP select. SQL-nya select from user. Users where misalnya user ID sama dengan apa, and password sama dengan password gitu. Jika dia mengembalikan satu record, ya, nanti dicari itu apa. Ya,
mengembalikan satu record, jadi bukan query true. Jika ada recordnya, ya, if not null, itu kadang bisa pakai jika tidak null, maka sukses, begini juga boleh. Terus nanti ditangkap di sini kalau sukses, mana tadi? Ya di sini kalau sukses lakukan penutupan halaman saat ini. Ya 1 jam ya waktunya. Yang radio button tadi nggak masuk Pak ya berarti Pak? Nggak usah, langsung pakai ini aja, usernya di minus, dikosongkan aja. Oke baik Pak, terima kasih. Jadi yang radio button kita lewati karena memang nggak dinilai. Itu buat percobaan sendiri saja nanti. Ya, oh ini app view.min.routerback/ ini ya. Untuk menutupnya. Ini sudah dikasih tahu di sini ternyata. Permisi Pak, ini tabel Iya. usernya di database taksi online juga ya? Betul. Oh ya, terima kasih. Ya, router back-nya ini pakai ini tadi. Ya, router. Kok begini? Ya, di situ. app.views.in.router.back. Itu coba untuk lengkapnya. Ini kenapa saya bisa ada 2 garis ini ya? Nah, ini sudah. Tahu lah. Gitu ya. Jadi di zip www-nya kumpulkan di ULS. Sudah dibuatkan, tinggal dibuka saja. KPB sudah mulai juga. Misi Pak, isinya tabel user apa aja? Bikin aja user ID sama nama, apa sama password, user ID, username, password gitu. Baik Pak. Oke. Ini kita cuma menilai ininya sih kayaknya, menilai source-nya. Jadi kalau mau beneran dinilai kan database-nya juga dikumpulkan, tapi nggak usah. Jadi kita lihat dari source-nya saja. Pengumpulan tugas KPB ya. C ya. Betul ya. Kita KP apa toh? KPC Pak. Ya Pak. Sudah dinyalakan, ternyata memang sudah waktunya. Sudah dinyalakan juga. 1 jam. Ya, tepat 1 jam. Silahkan dilakukan.